Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Budi Kurniawan, NIM 22102010, Prodi Ilmu Pemerintahan dari kelas karyawan. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang dimana materi ini menjadi salah satu nilai UTS saya di mata kuliah pengantar sosiologi. Adapun dosen pengajar yaitu Bapak Endri Bagus Prasetyo, MSI. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah menurut kodrat, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Dalam hubungannya manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup di antara manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menggambarkan dirinya dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam berkehidupan. Manusia juga bisa dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Selain itu, manusia memiliki dorongan untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang. Lalu, komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang ingin disampaikan. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang dengan perorangan, antar kelompok manusia maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang baik melalui kontak langsung maupun melalui perantara berupa media. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial terbagi dua, yaitu interaksi asosiatif dan disosiatif. Kedua bentuk interaksi ini ada dan berkembang di dalam masyarakat, pedesaan, dan perkotaan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu interaksi asosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Kerjasama. Bentuk kerjasama yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial, yaitu saya kasih contoh gotong royong, musyawarah, tolong menolong, dan lain-lain. Karena gotong royong, jika tidak ada manusia lainnya, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas tersebut. Lalu poin kedua yaitu akomodasi. Akomodasi pada masyarakat merupakan salah satu cara penyelesaian pertentangan yang terjadi pada masyarakat. Misalnya, adanya arbitrasi, kompromi, dan konsoliasi. Masuk poin 3 yaitu asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contohnya, masyarakat desa membaur antara satu sama lain guna mencapai masyarakat yang majemuk. Yang kedua adalah interaksi disosiatif. Proses interaksi disosiatif adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persaingan. Persaingan merupakan proses sosial tempat seorang individu atau kelompok bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun
tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontroversi misalnya berupa perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Yaitu masuk poin ketiga, pertentangan. Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Proses interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Dari poin tersebut yang saya bacakan, ini masing-masing berfungsi sebagai yang pertama, imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Sedangkan sugesti adalah pengaruh atau pandangan atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lainnya, kemudian dituruti atau dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional. Jadi sugesti ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia ya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang identifikasi adalah upaya yang dilakukan seseorang individu yang menjadi sama dengan individu yang lain. Simpati adalah proses kejiwaan seseorang individu yang merasa tertarik terhadap orang lain. Proses terjadinya perasaan tertarik karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatan. Lalu, empati. Empati adalah perasaan yang lebih mendalam sehingga seseorang akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, teman dekatmu mengalami kecelakaan, maka perasaan empati itu akan timbul dengan sendirinya. Pada dasarnya, manusia memiliki berbagai jenis sifat dan sikap yang mereka miliki. Karenanya, mereka dapat memilih sendiri perasaan masing-masing. Goffman menyebutnya sebagai bagian depan, front, dan bagian belakang, back. Front mencakup setting, personal, front penampilan diri, expressive equipment, atau peralatan untuk mengapresikan diri. Sedangkan bagian belakang adalah the self, yaitu semua kegiatan yang tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan acting atau penampilan diri yang ada pada front. Dan dari saya penjelasan interaksi sosial cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata untuk penyampaian saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.